Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu misteri maritim paling ngeri dan paling awet yang pernah ada. Cerita tentang kapal hantu SS Orang Medan. Semuanya berawal dari kalimat ini, sebuah panggilan darurat yang patah-patah dan super mengerikan yang jadi awal dari legenda yang terus menghantui lautan sampai sekarang. Coba deh, kalian bayangin, di suatu tempat di perairan Selat Malaka yang luas, di akhir tahun 1940-an, permintaan tolong yang kedengerannya putus asa banget ini menggema di lautan, diterima sama kapal-kapal lain di sekitarnya. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian pertama dari cerita kita ini fokus ke pesan misterius itu sendiri. Sebuah pesan yang awalnya mungkin kedengaran kayak panggilan biasa, tapi cepet banget berubah jadi sesuatu yang jauh lebih kelam. Setelah pesan terakhir yang super ngeri itu, saya mati, transmisinya langsung putus. Udah, yang tersisa cuma suara statis yang hening. Nggak ada koordinat, nggak ada penjelasan apa-apa, cuma permintaan tolong dari hantu yang bergema di frekuensi radio. Nah, kita sekarang masuk ke babak selanjutnya dari cerita ini. Begitu panggilan itu senyap, ada satu kapal penyelamat yang nekat buat nyari sumber suara mengerikan itu. Kapal terdekat yang dengar panggilan itu namanya SS Silver Star, sebuah kapal dagang Amerika. Tanpa pikir panjang, mereka langsung putar haluan, memulai misi penyelamatan ke lokasi yang sebenarnya nggak jelas di mana. Mungkin para pelautnya mikir bakal nemuin korban serangan atau wabah penyakit. Tapi mereka sama sekali nggak siap sama apa yang bakal mereka temuin. Waktu tim penyelamat naik ke kapal Orang Medan yang ngambang tanpa arah itu, mereka disambut sama pemandangan yang, wah, horor banget. Seluruh awak kapalnya tewas. Mayat-mayatnya bergelimpangan di mana-mana, di geladak, di ruang mesin, di anjungan. Tapi yang paling bikin merinding itu ekspresi mereka. Semuanya matanya melotot, mulutnya beku dalam ekspresi ketakutan, dan tangannya kayak lagi nahan sesuatu yang nggak kelihatan. Nggak ada luka, nggak ada darah, cuma teror murni. Bukan cuma mayat-mayatnya aja loh yang bikin bulu kuduk berdiri. Tim penyelamat ngerasain hawa dingin yang nusuk banget. Dingin yang sama sekali nggak wajar di tengah panasnya Samudra Hindia. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata masih tinggal di sana. Dan buat nambahin lapisan horornya, bahkan anjing kapal pun ditemuin mati dengan posisi yang sama mengerikannya. Giginya menyeringai, membeku dalam ketakutan yang sama persis kayak kru manusianya. Apa coba yang bisa bikin teror semendadak dan semasif ini? Cerita ini sampai ke puncaknya yang dramatis. Pas tim penyelamat udah siap-siap nih buat ngungkap misteri ini, kapalnya sendiri kayaknya punya rencana lain. Jadi, pas kru Silver Star lagi ngikat tali buat narik kapal hantu ini ke pelabuhan, tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Asap mulai ngepul dari palka kargo di bagian bawah. Ternyata ada api yang udah mulai nyala di dalam perut kapal. Tim penyelamat ya nggak punya pilihan lain. Mereka harus buru-buru balik ke kapal mereka. Gak lama kemudian, sebuah ledakan dahsyat nyobek-nyobek Orang Medan, ngangkat kapal itu dari air sebelum akhirnya nelan kapal itu ke dalam lautan. Ya udah, dengan tenggelamnya kapal itu, semua bukti, semua petunjuk, dan semua jawaban soal apa yang terjadi sama krunya hilang selamanya di dasar laut. Misterinya jadi terkunci rapat. Tanpa bangkai kapal dan tanpa saksi mata, yang sisa ya cuma spekulasi doang. Coba yuk kita lihat berbagai teori yang muncul setelah kejadian itu. Teori-teorinya itu kebagi jadi dua kubu. Di satu sisi ada penjelasan yang logis. Beberapa orang percaya kapal itu diam-diam bawa bahan kimia berbahaya yang bocor, misalnya gas saraf, yang bikin semua orang mati seketika. Ada juga yang nyalahin keracunan karbon monoksida. Nah, di sisi lain, ada spekulasi yang lebih liar, mulai dari ketemu hantu, diserang makhluk laut misterius, sampai urusan sama alien. Tapi, ada satu masalah besar sama semua teori yang logis itu. Keracunan gas atau bahan kimia itu nggak bisa ngejelasin ekspresi ketakutan yang luar biasa membeku di muka setiap kru. Apa sih yang mereka lihat di detik-detik terakhir hidup mereka? Nah, disinilah ceritanya ngambil belokan terakhir yang paling penting, yang mengubah seluruh konteks misteri ini. Kita kan udah bahas apa yang mungkin ngebunuh kru Orang Medan. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih dalam, yang bisa ngerusak seluruh fondasi cerita ini. Gimana kalau rahasia terbesarnya bukanlah gimana cara mereka mati, tapi apakah mereka atau kapal mereka pernah ada? Dan ini dia fakta paling gila dari semuanya. Waktu para sejarawan dan penyelidik nyoba ngelacak asal-usul kapal ini, yang mereka temukan adalah kosong. Gak ada catatan registrasi resmi atas nama SS Orang Medan di arsip manapun di dunia. Gak ada di catatan Lloyd's of London, gak ada di daftar pengiriman manapun.
Seolah-olah kita ini dari tadi ngejar hantu. Kapal ini dengan kru yang beku ketakutan mungkin aja nggak lebih nyata dari cerita yang kita dengar di sekitar api unggun. Ini ngebawa kita ke kemungkinan yang paling aneh. Bahwa kisah SS Orang Medan itu bukan sejarah, tapi dongeng. Sebuah legenda maritim modern. Beberapa peneliti ngelacak jejak cerita ini bukan ke catatan pelabuhan, tapi ke majalah-majalah petualangan tahun 50-an. Bisa jadi cerita ini lahir dari imajinasi seorang penulis, terus lepas gitu aja dan hidup sendiri, diulang-ulang terus sampai jadi fakta. Atau mungkin ini adalah rumor yang sengaja disebar di zaman Perang Dingin, sebuah cerita hantu yang nyembunyiin tujuan lain. Jadi, perjalanan yang sebenarnya itu bukanlah perjalanan sebuah kapal di lautan, tapi perjalanan sebuah cerita melintasi waktu. Dari dugaan panggilan SOS di tahun 40-an, cerita ini baru benar-benar berlayar pas muncul di media cetak tahun 1952. Sejak saat itu, ceritanya udah keliling dunia, dan setiap kali diceritain ulang, lapisan misterinya nambah lagi. Pada akhirnya, ceritanya itu sendiri yang jadi kapal hantu. Nah, pada akhirnya kita cuma bisa bertanya-tanya, apakah SS Orang Medan itu korban kecelakaan tragis yang ditutup-tutupi? Atau jangan-jangan seluruh cerita ini cuma salah satu kisah hantu paling hebat dan paling awet yang pernah diciptakan? Misteri ini menolak buat mati, dan mungkin beberapa misteri emang sengaja dibiarin tetap gelap